Saudara punya dikasih Tuhan. Kenapa mencari Tuhan itu begitu penting? Ini yang harus kita sadari. Mari kita buka Amos 5 ayat 4. Saya kasih tahu di Alkitab kalau diulangi lebih dari satu kali, itu menunjukkan sebuah penekanan yang sangat tegas. Bukan berarti membeda-bedakan Alkitab, tapi kalau sampai diulang-ulang, itu perlu menjadi sorotan dan perhatian yang tidak boleh kita abaikan, tidak boleh pandang sebelah mata. Amos 5 ayat 4, sudah kita baca sama-sama. 2 ya. Sebab beginilah 2 ya. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel. Carilah aku. Di situ apa? Huruf besar kecil? Aku. Kan beginilah firman Tuhan. Berarti aku di situ siapa? Tuhan dong, ya kan? Carilah aku maka kamu akan hidup. Ayat ke-6. 2 ya. Carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Jadi mencari Tuhan itu bukan konteks kesementaraan di dunia ini. Mencari Tuhan itu adalah syarat hidup. Kalau orang tidak mencari Tuhan, tidak mendekatkan diri kepada Tuhan, tidak menyelaraskan, menyocokkan diri kepada Tuhan, tidak sepikiran, seperasaan dengan Tuhan, maka sebenarnya orang itu sedang mati secara rohani, sekalipun hidup secara fisik. Jadi masalah mencari Tuhan itu bukan masalah konteks sementara di dunia ini, tapi mencari Tuhan masalah pemulihan status kita, pemulihan relasi kita di hadapan Tuhan. Mari kita lihat ayat berikutnya. Amos 5 ayat 14 sampai 16. Supaya kita mengerti makna dari mencari Tuhan itu sendiri. Kan tadi di atas membahas tentang mencari Tuhan, tapi di bawah itu dijelaskan lebih spesifik. Ayat 14 sampai 15 sampai 16. Kita baca sama-sama. 2 ya. Carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Tadi apa? Carilah siapa supaya hidup? Carilah Tuhan. Carilah Tuhan. Jadi di sini dijelaskan kan tadi carilah Tuhan supaya kamu hidup. Di sini dikatakan supaya kamu hidup apa yang dicari? Baik. Carilah yang baik dan jangan yang jahat supaya kamu hidup. Dengan demikian Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu seperti yang kamu katakan. Jadi tidak bisa dipisahkan antara kita menikmati mengalami penyertaan Tuhan dengan kita mencari Tuhan. Ada double berkat yang Tuhan sediakan bagi kita. Ayat 15. 2 ya. Bencilah yang jahat dan cintailah yang baik, dan tegakkanlah keadilan di pintu gerbang. Mungkin Tuhan Allah semesta alam akan mengasihani sisa-sisa keturunan Yusuf. Sesungguhnya beginilah firman Tuhan Allah semesta alam, Tuhanku. Di segala tanah lapang akan ada ratapan, dan di segala lorong orang akan berkata, wahai petani dipanggil untuk bergabung, dan orang-orang yang pandai meratap untuk mengadakan ratapan. Ya, sampai 15 berarti. Tolong ayat 15 ini tolong jangan ditukar ya. Bencilah Yang jahat. Bagaimana kalau kita ganti dengan apa? Yang segala cinta itu. Coba diperhatikan kalimatnya. Bencilah. Kalau diganti kalimatnya jadi bagaimana? Carilah yang baik. Bencilah yang baik, cintailah. Baik. Siapa yang demikian? Siapa yang demikian lebih? Membenci yang baik, mencintai yang jahat. Saya kasih tahu, nah ini masih kecil udah tahu, nggak mau gitu. Gimana tahu tuh mungkin dia nggak mau, dia perhatikan kok banyak, dia nggak mau. Yang dibenci adalah yang jahat, yang dicintai yang baik. Amin. Nah, itu ngerti ya. Jadi masih baru kecil dimengerti. Nah, ketika dilakukan mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati, apa yang terjadi? Mari kita lihat. Yeremia 29 ayat 12. Yeremia 29 ayat 12. Ada sesuatu yang sangat menarik di sini. Sampai 14. Sudah? Yeremia 29 ayat 12 sampai 14. Seri itu kita baca sama-sama. 2 ya. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Ayat 13. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati,
Aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu, dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa, dan dari segala tempat kemana kamu telah bercerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Ini Yeremia 29 sama dengan Yesaya tadi. Mereka sedang berada dalam perbudakan. Dan firman ini disampaikan oleh Nabi Yeremia. Yeremia tidak ikut dibuang, tapi dia tuliskan surat kepada orang-orang yang ada di dalam buangan. Nah, apa maksudnya? Dan isi surat itu adalah bagian dari firman yang dinyatakan Tuhan kepada Yeremia melalui surat dikirimkan kepada pembuangan, karena Yeremia tidak ikut dibuang. Nah, apa maksudnya? Tetapi firman Tuhan yang disampaikan oleh Yeremia melalui surat kepada orang-orang yang ada dalam pembuangan di Babel. Kalau engkau berdoa, aku akan mendengar. Itulah isi firman Tuhan yang dikirimkan melalui surat. Kalau engkau mencari aku, kamu akan menemukan aku. Benar nggak? Itu janji Tuhan. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Dan ditekankan, apabila kamu menanyakan itu berarti mencari loh. Mencari aku dengan segala hati, apa yang terjadi? Perhatikan, aku akan memberi kamu menemukan aku. Nangkap gak kalimat ini? Nangkap gak? Hah? Coba pikirkan. Ketika kita mencari Tuhan, Tuhan berjanji kita akan menemukan Dia. Tetapi ketika kita menanyakan Dia, mencari Dia dengan segala hati, Tuhan akan membuat kita bertemu dengan Dia. Nangkap maksudnya? Saya ini sampaikan, adalah mustahil manusia bisa mencapai Tuhan. Adalah mustahil manusia bisa mencari Tuhan dengan daya upaya keberadaannya yang berdosa. Tapi ketika ada kerinduan, ada semangat, ada antusias dari diri manusia, di tengah-tengah keterbatasan manusia itu, Tuhan menolong, Tuhan menopang, dan Tuhan memperkenankan dirinya untuk ditemukan oleh manusia yang mencari Dia. Nah, maksudnya, contoh begini. Bapak Ibu saudara pernah melihat seorang anak yang mencari mama atau bapaknya? Pernah? Bapak sama mama itu loh, ada loh yang kurang puas waktu kecil. Buktinya apa? Dia suka nyemarin anaknya main umpet-umpet. Pernah nggak? Saya pernah. Tapi waktu itu kami di rumah, itu istri saya waktu itu ada pekerjaan, anak-anak juga kakaknya sekolah, sambil masih ada di rumah. Waktu itu, ketika di rumah, saya sembunyi. Ketika sembunyi kan dia kan kalau sendiri kan, waduh tahu lah kalau saya sambil kan sendiri. Papi, anak gitu ya. Jadi saya apa nak gitu kan, saya sembunyi dan sembunyi di tempat yang mana dia tidak akan duga saya ada di sini. Saya lihat dulu reaksi orang ini gitu. Memang ini tolong jangan ditiru ya. Karena kesian, dia cari di kamar mandi, buka pintu, nggak ada. Dicari lagi ke sana, di belakang lemari, nggak ada. Tapi saya bersembunyi di sebuah tempat yang nggak nyangka. Sebenarnya dia udah dekat-dekat dengan saya. Nangis dia. Setelah sudah nangis, kamu apa saya membuat saya bertemu dengan Dia. Saya tunjukkan diri saya. Nangkap maksudnya? Nangkap. Kalau tetap dia nanti saya tunjukkan diri saya, tidak tolong dia untuk menemukan saya, dia tidak akan menemukan saya. Tapi karena saya sudah tersentuh hatinya, melihat dia cari-cari nggak ketemu dia cari saya. Akhirnya saya keluar dari persembunyian. Ada apa nak katanya? Akhirnya dia peluk saya. Dia nangis karena dia takut papi. Jadi dia tidak akan menemukan saya. Nah, maksudnya ini. Itu Tuhan kita tahu kita tidak berdaya. Tuhan tahu kita tidak mampu. Tapi Tuhan yang Maha Kasih, Maha Baik itu, Dia membuat kita bertemu dengan Dia. Bukan karena kebaikan kita, tapi karena kasih-Nya yang besar kepada kita, membuat kita bertemu dengan Dia. Dia yang membuat kita bertemu dengan Dia. Nah, kan maksudnya? Oke, saya baca satu ayat lagi. Filipi 3:12. Mari buka supaya lebih jelas pengertiannya. Filipi 3:12. Saya kasih tahu pribadi Tuhan kita yang demikian. Jangan pernah hianati, jangan pernah sepelekan.
Jangan pernah sia-siakan. Terus terang kepada itu aku bagaimana? Saya tahu itu aku ini seperti itu. Saya terus terang terharu sekali ketika aku lihat itu aku ada di sini. Terus terang, karena saya tidak menduga. Itulah lebih dari situ akan pikirkan. Iya, dari Bapak Bunga itu sedang bona tahun katanya ke puncak ininya. Kalau si Aritono kurang ngerti. Tapi ini mujizat bagi saya. Apalagi tadi sudah mau firman Tuhan. Karena lagi udah tertutup hati saya. Udahlah kita pun biarlah cari duit dulu sepian. Apa? Biar cepat bangunan ini selesai. Makanya pikir positif. Tapi puji Tuhan ternyata disisihkan. Daripada tidak semangat tahun baru. Haleluya. Filipi 3 ayat 12. Mari perhatikan Filipi 3 ayat 12. Filipi 3:12. Sudah? Apa dikatakan sini? Mari kita baca sama-sama. 2 ayat. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Berarti Rasul Paulus membuat tindakan dari dirinya kan? Kesempurnaan dalam pengenalan akan Tuhan yang semakin intim makin dalam itu. Jangan lupa, saat kita ini selamatkan bukan karena karya kita, tapi menjalani kehidupan proses penyucian pengudusan, itu keterlibatan kita ada. Kalau keselamatan kita pasif, tapi menjalani hidup kekristenan itu aktif. Tuhan turut bekerja, kita lakukan bagian kita, Tuhan lakukan bagiannya. Dan aku apa? Melainkan aku mengejarnya. Rasul Paulus justru berkata apa? Kalau aku dapat juga menangkapnya. Karena apa? Aku pun telah. Rasul Paulus berupaya mengejar, tapi dia tidak bisa. Tetapi akhirnya dia sendiri yang menangkap Kristus. Siapa? Mana yang benar? Paulus menangkap Kristus atau Kristus menangkap Paulus? Mana yang benar kalimat ini? Dan aku sendiri pun telah ditangkap oleh Kristus. Berarti Kristus yang menangkap dia. Tapi ketika dia ditangkap Kristus, dia sudah mengejar. Nah, maksudnya, dia sudah mendekat, dia sudah mencari, dia sudah berjuang. Kalau dia bisa memperoleh, tapi ternyata terbatas. Tapi kerinduan ini, semangat ini untuk mencari dan mengejar berjuang ini, saya kasih tahu, itu tidak akan disia-siakan oleh Tuhan. Ngerti gak maksudnya? Jadi tolong kita ini jangan berdoa begini. Ini kalimat halaman kesebanyak. Tuhan, ubahkan hidup zaman dan lawat aku, tapi hatinya tetap keras. Bisa diubah? Tidak bisa. Tapi kalau kita, Tuhan, aku tahu aku punya banyak kekurangan, kelemahan, aku punya banyak keberdosaan, tapi aku rindu, aku mau berubah, aku mau terus makin dekat dengan Engkau. Kerinduan-kerinduan seperti ini akan ditopang oleh Roh Kudus untuk menjadi sebuah realita atau kenyataan yang nyata dalam pengalaman kehidupan kita. Ingatkan tadi, apa-apa bagi orang yang segenap hati mencari Dia. Aku akan memulihkan keadaan. Aku akan mengembalikan engkau. Sekalipun telah diceraikan jauh ke Babel, aku bisa dan berkuasa mengembalikan engkau kembali ke tanah yang kujanjikan kepadamu. Tidak ada yang mustahil. Karena apa? Karena seluruh hidup kita ini ada dalam kontrol kendali Tuhan. Tapi kita perlu menyadari, butuh ada kerelaan dari diri kita. Jangan tunggu harus Tuhan yang, kalau Tuhan melakukan, tapi kita keras hati. Apa yang terjadi ke bangsa Israel? Yang harusnya berapa hari? Sudah sampai? Nggak nyampe 40 hari. Tolong itu diperhatikan. Musa mengutus 12 pengintai. 12 pengintai. Masing-masing pemimpin dari setiap suku. Diutus. Alkitab berkata, mereka pun pergi mengintai negeri itu. Setelah mereka intai, kembali mereka melaporkan semua hasil pengintaian mereka kepada Musa dalam waktu 40 hari. Ada Alkitab. Jadi perjalanan ke sana, mengintai di sana, mensumpah tempat itu, dan kembali kepada Musa Harun dan bangsa Israel dilaporkan 40 hari. Tapi dari 40 hari menjadi 40 tahun. Satu hari mewakili 1 tahun. 40 tahun. Mau 40 tahun? Yang harusnya 40 hari 40 tahun mau. Kalau sampai 40 tahun bayangkan.
kita ini. Kenapa terjadi demikian? Jawabannya, bangsa Israel tegar tengkuk, keras kepala, suka memberontak, suka bersungut-sungut. Saya mau kasih tahu dan ingatkan, kembangkan ungkapan rasa syukur terima kasih dalam hidup kita menjalani kehidupan tahun ini. Tolong jangan terlalu banyak bersungut-sungut, banyak protes dengan Tuhan. Ingat kebaikan Tuhan di masa lalu. Tuhan, terima kasih. Misalnya seperti toko dari sini, ada barangkali tantangan nanti ke depan di pekerjaan atau di keluarga atau apa. Ingat kebaikan Tuhan di masa lalu. Itu gairah, itu semangat, itu kekuatan bagimu, bagiku, bagi kita untuk menjalani kehidupan. Sehingga kita bersyukur. Bersyukur itu sebenarnya salah satu fungsinya adalah membawa kekuatan sekaligus kepuasan dalam diri kita, karena kita tahu Tuhan telah melakukan perkara besar dalam hidup kita. Terakhir, 2 Tawarik 7. Nah, ini jadi dibuat lagu ini. Kalau putriku Kesia itu ada dibuat lagu. Kami umatmu rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajahmu, berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Nah, itu dari 2 Tawarik 7 ayat 14. Kita baca sama-sama. Apa yang akan Tuhan kerjakan ketika orang mencari Tuhan. Dan 2 Tawarik 7 14, 2 ya. Dan umatku yang atasnya namaku disebut apa? Merendahkan diri, berdoa, mencari wajah Tuhan, berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka 1, doa didengar. 2, terjadi pengampunan. 3, terjadi pemulihan. Doa didengar, dosa diampuni, pemulihan terjadi. Siapa mau? Dosa mau. Doa didengar, dosa diampuni, terjadi pemulihan. Kenapa? Lakukan 3, dapat 3. Lakukan 4, dapat 3. Kan gitu maksudnya. Yang 4 apa tadi? Pertama, merendahkan diri, berdoa, mencari wajah Tuhan, berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Berbalik dari jalan-jalan yang jahat ini tadi dikatakan di dalam Yesaya 25 ayat 7. Baiklah orang jahat meninggalkan jalan-jalan yang jahat. Baiklah orang fasik meninggalkan rancangannya yang tidak benar. Baiklah dia berbalik kepada Tuhan, maka Tuhan yang Maha Penuh Kasih akan mengampuni dan memulihkan hidupnya. Jadi pengertian carilah Tuhan itu terlihat dalam ayat ke-7. Baiklah orang fasik meninggalkan jalan yang jahat, berbalik mendekat kepada Tuhan, meninggalkan jalan-jalan yang jahat. Kiranya firman ini menjadi berkat bagi kita. Amin. Kita berdoa.